Alasan Kuat Ma'ruf inisiatif siapkan pisau, pengacara bukan karena marah. Kemudian juga sudah terkuat tadi bahwa memang isolasi itu sering dipergunakan rumah Duren 346. Untuk yang lain hanya itu keterangan yang disampaikan tadi saksi-saksi terkait dengan pisau dan juga HT yang dititipkan oleh Pak KM kepada Yogi itu seperti apa, Pak? Jadi itu pisau, ada dua pisau itu. Satu yang dibawa dari Magelang, yang satu yang ditemukan oleh Kuat di rumah Duren 3 di atas pagar. Dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang. Untuk apa, Pak? Itu. Direkonstruk. Pada saat kejadian ada di Magelang, ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh Kuat. Dia bersama dengan HT gitu. Jadi itu diserahkan ke Yogi dua-duanya. Karena pada saat yang sama juga dia dipanggil untuk diperiksa di propam setelah peristiwa. Motif dibawanya pisau itu artinya pisau salah satunya yang dibawa dari Magelang adalah yang dari dakwaan jaksa terkait betul. berjaga-jaga kalau menjaga diri dan menjaga Ibu PC ya dalam perjalanan, karena alasan dia menjaga diri karena memang ada perselisihan dengan Joshua setelah peristiwa pelecehan yang diduga dilakukan oleh Joshua terhadap ibu. Terdakwa berada di teras rumah. Terdakwa melihat dari kamar pintu saksi Putri Chandrawati, korban Nofriansah Joshua Huta Barat diduga setelah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada saksi Putri Chandrawati, mengendap-endap menurunin tangga, menengok kanan kiri seolah-olah mencari apakah ada orang di lantai bawah. Terdakwa yang kebetulan berada di teras depan jendela kaca melihat korban Nofriansah Joshua Huta Barat tersebut dan meneriaki, "Woi!" Ternyata teriakan tersebut membuat korban Nofriansah Joshua Huta Barat lari ke arah dapur, yang kemudian terdakwa menyusul mengejar korban Nofriansah Joshua Huta Barat ke dapur, terus berlari ke arah garasi mobil dan masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu depan ke pintu ruang tamu. Alasan Kuat Ma'ruf inisiatif siapkan pisau, pengacara bukan karena marah. Liputan6.com, orang kepercayaan Ferdi Sambo Kuat Ma'ruf menyiapkan pisau di tasnya sesaat sebelum pembunuhan terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J terjadi. Jaksa menyebut Kuat berinisiatif membawa pisau alias tidak ada yang menyuruh. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Iriawan membeberkan alasan kliennya berinisiatif membawa benda tajam itu. Dia mengatakan Kuat membawa pisau bukan karena marah kepada Brigadir J. Jadi bukan marah ya dia bawa pisau, dia bertindak merasa majikannya telah dilakukan sesuatu atau dugaan pelecehan yang diduga telah melakukan oleh saudara Joshua, kata Irwan kepada wartawan di PN Jaksel. Tindakan Kuat itu terjadi saat mereka berada di rumah Magelang. Lokasi itu merupakan tempat yang disebut sebagai TKP dugaan pelecehan seksual kepada istri Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Makanya dia berinisiatif karena dia inginkan polisi dan bersenjata. Dia melindungi diri dengan pisau dapur. Dia inisiatif sendiri, ujar Irwan. Dalam dakwaan jaksa orang kepercayaan Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf disebut berinisiatif membawa disebut pisau di tasnya sebelum pembunuhan Brigadir J. Pisau itu siap dipakai untuk menusuk Brigadir J apabila melawan ketika akan dieksekusi. Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga mengetahui akan dilaksanakan penembakan terhadap Joshua dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila Joshua melakukan perlawanan, kata jaksa saat sidang perdana Ferdi Sambo di PN Jaksel, Jakarta. Selain itu, pada pembunuhan berencana Brigadir J, Kuat Ma'ruf ikut serta dalam mengamankan tempat kejadian perkara, yakni rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Aksi Kuat tersebut dilakukan jelang korban Brigadir J dieksekusi di ruang tengah, tepatnya di bawah tangga yang menuju lantai 2 rumah dinas Sambo. Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2. Tanpa disuruh, langsung menutup pintu balkon padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari saksi Kuat Ma'ruf, kata jaksa. Melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang pada saat itu sedang berada di rumah dinas Duren 3 nomor 46, ujar jaksa. Yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Joshua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian
Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti oleh Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf tambah dia. Adapun dalam perkara ini Kuat Ma'ruf juga didakwa dengan pasal 340 subsider, pasal 338 KUHP Cungto, pasal 55 KUHP di mana hukuman maksimal mencapai hukuman mati.